سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Syekh Said Al-Hadar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa walidina wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal kafirin. Hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyyat ahlil iman wa tahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din. Seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah pada hamba tersebut akan dipahamkan di dalam agamanya. Di dalam hadis yang lain, tidak Allah min alamatil iradillahi ta'ala al-abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Daripada tanda Allah sedang berpaling dengan seorang hamba, Allah lagi tidak demen dengan seseorang hamba, ishtighaluhu bima la ya'ni. Allah akan sibukkan hamba tersebut di dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat, hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, hal yang tidak mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan untuk keselamatan akhiratnya. Alhamdulillah kita duduk di sini adalah salah satu cara kita untuk memanfaatkan waktu kita antara maghrib dan isya untuk mengisi waktu luang kita. Mungkin seminggu penuh kita banyak aktivitas dunia. Dalam satu minggu itu paling tidak satu hari kita lakukan majelis taklim seperti ini untuk mengisi ibarat kita ini mencarjir iman kita. Sebab diriwayatkan 40 hari kalau hati seseorang tidak mendengar ilmu, tidak mendengar nasihat ulama yang berdasarkan Quran dan hadis, maka ditakutkan, dikhawatirkan hati yang tidak mendengar nasihat itu selama 40 hari atau lebih, maka mati jadi. Kalau sudah mati 70 kiai kan menembus lagi ya. Boleh katakan kita datang ke kiai pakem dari Saudi sana, dari Hadramaut sana, nasihat dia tak bakal terus. Sebab dalam 40 hari itu dikhawatirkan nantinya tidak bakal mendengar lagi nasihat. Nah sini kita duduk 40 hari itu belum sampai, seminggu itu 7 hari. Nah, seminggu sekali kita mengisi waktu kita untuk taat kepada Allah. Jadi sedikit kita memotivasi biar gak kendor ya. Masalahnya untuk istiqomahnya berat. Untuk duduk di majelis taklim ini berat. Jadi duduk di majelis taklim itu salah satu fadilahnya wong ini akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain itu ya, fokusin di dalam kitab Majma'ul Bahrain ya, itu kata Rasulullah di saat orang sudah divonis ke neraka atau ke surga, yang ke neraka ke neraka, ke surga yang surga, maka ada
seseorang, kata Rasul dalam kitab itu, di dalam hadis tersebut, wong yang sudah berdiri di tepi jahanam, sebelum dia dijulakkan ke neraka, Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya si anu, is'al fulan hal jalasa fi dunya ma'al alim. Tanya dia, pernah tak di dunia dulu sekali duduk di majelis? Turun Jibril dengan malaikat Malik, izin. Malaikat Malik bagian dinas di situ, izin. Rasul Allah nanya si anu, najulah malaikat Malik, Allah nyuruh. Ya, akhirnya nanya malaikat Jibril dengan wong yang tegak di ujung jahanam, tinggal dijulak dalam tiduran. Sebulan kata malaikat Jibril, aku diutus Allah. Aku nak nanya kau, Allah nak nanya apa kata? Hal jelas tadi dunia malam. Ya. Kata Allah, kau pernah tak sekali duduk di majelis taklim waktu di dunia ini? Apa dia jawab? Tak pernah. Padahal Allah itu seandainya kata Allah itu Jibril is'alhu hal jalasa fi dunya mal alim. Idza jalasa ma'al alim adkhulul jannah bi barakatil alim. Kalau dia pernah sekali duduk di majelis taklim, masukkan dia ke surga berkat dia duduk dengan orang alim. Pernah duduk di majelis taklim. Tak pernah ni. Sudah malam pucuk. Lapor lagi Allah tak pernah. Kira malaikat Jibril laju lagi lapar. Belum bermain soalan nanya lagi tu. Kata Allah, Jibril is'alhu hal jalasa ma'idatan wa fiha alim. Idan adkhilul jannah bi barakatil alim. Tanya si anu itu, pernah tak dulu duduk makan bareng sama orang alim? Kalau tadi duduk di majelis barangkali lah berapa ya, ajak kita dan umpama pergi sanjal bareng rumah kiai, rumah ustaz, makan bareng di rumah, di ruangan situ, ruangan itu kita makan bareng ulama. Atau acara maulid atau makan ada ulama di situ. Baik senampan atau seruangan itu beda-beda sekali. Tapi di situ ada alimnya. Maka masuk ke dia dulu berkat ada orang alim yang makan bareng di situ. Baik, nanya lagi mereka itu. Cak tadi lagi sini dulu dengan malaikat Malik. Ditanya, pernah tak kalau dulu makan sama orang alim? Tak pernah juga. Maka mereka itu langsakan balik lucu lagi. Ya Allah, sebenarnya Allah itu bukan tak tahu ya, tahu Allah itu. Cuma nak memuliakan malaikat Jibril dengan perintah itu. Uang diperintah Allah itu Rasulullah juga. Sebagaimana kalau kita mendapat bagian nyawakan tas ulama, kita tak terima tapi tersaing dengan nyawakan tas ulama tadi. Ya. Nanya, cak mana kata Allah? Tak mana? Kalau kira malaikat Jibril diwati aja, kalau laju tu lah. Akhirnya Allah nyuruh nanya lagi, masih ditanya lagi pun. Ya, memang Allah ni Pak selalu mencari usaha, cak mana nyari dalil, cak mana orang dimasukkan syurga. Karena dari umat Nabi Muhammad SAW dicari-cari alasan supaya dibaca masuk. Sudah kata Allah, kau tanya lagi, hal ismu kal ismil alim. Tanya nama dia mirip tak dengan nama ulama? Namanya mirip tak dengan nama ulama? Artinya di sini nama dia ini mirip tak? Ada tak misalnya kalau dulu ada orang nama Ahmad, Muhammad, Salim, Abdullah, macam-macam. Ditanya, pas ditanya namanya itu bukan nama ulama. Ya. Sudah singkat cerita, angkat ngaji kita ni, nyerah malaikat Jibril. Terakhir bertanya, singkat cerita sudah. Mulang ke pucuk malaikat Jibril, ya Allah, namanya tak sama dengan nama ulama. Akhirnya sudah kata Allah, kuperintahkan si fulan itu masuk surga. Malaikat Jibril apa nama itu? Ya. Sudah akhirnya malaikat Jibril dengan gawang bingung, tak kata kenapa masuk surga. 3 pertanyaan tak pun kawan. Akhirnya ngomong sama malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, aku disuruh Allah jemput siapa? Nak diserahkan ke malaikat dari luar, penjaga surga. Uang ini masuk surga. Malik bingung pula, apa masuk surga? Maknanya kita berkesan dia kembali, kan tak ada jawab kan? Iya,
sudah Allah nyuruh. ACC paling kuat sudah. Tak perlu proposal fotokopi apa masuk sudah. Ya, surat vaksin tak perlu lagi, pokoknya masuk juga. Kelar, kerajaan. Dipanggil lah siapa tadi. Tinggal dikit lagi nak ngajak, kaya di mana dulu, itu suruh kan. Nah, kita jadi. Alhamdulillah, diajak. Jika cerita digawatkan, suruh orang lain. Ya, katakanlah kami maaf ya kalau ada kurang sama, katakanlah ujang bukan nama ulama ya. Sudah pas diajak ke surga, ngetok pintu surga, ketemulah malaikat Ridwan, malaikat Jibril dengan si ujang. Nah, singkat cerita, malaikat Ridwan, Allah Ridwan ngajak siang ini ke surga. Siapa? Si ujang, ujang di surga. Akhir singkat cerita sudah. Ngapa dia masuk surga? Tak tahu Allah dia sudah. Tak boleh dibantah lagi. Akhirnya masuk surga. Akhirnya malaikat Jibril sudah menunjukkan amanah dari Allah ke surga tadi. Akhirnya masih bingung malaikat Jibril. Oh, dia masuk surga. Tiga pertanyaan tak tahu Allah padahal. Singkat cerita akhirnya Allah memanggil malaikat Jibril. Allah tahu Jibril itu bingung. Jibril sini. Ada jadi kata Allah, tahu tak? Mengapa punya musuh yang tersungguh? Allah Akbar kata mereka. Cuma kau pasti lebih tahu, aku tidak tahu. Kata Allah, innahu, perhatikan kalimat. Kata Allah, innahu yuhibbur rajul, wa dzalika rajul yuhibbul alim. Si Ujang ini punya kawan. Dia cinta dengan kawan dia. Atau si Ujang ini punya kawan anak, misalnya. Ya. Nah, Ujang itu punya kawan akrab, dia saling cinta. Anak ini baik dengan dia, si Ujang juga baik dengan si anak. Nah, si anak ini budak majelis. Jadi, aku masuk ke si Ujang ke surga karena dia berkawan dengan wong yang duduk di majelis. Subhanallah. Kalimat, anak ini bukan wong majelis taklim. Berkawan dengan wong yang ada di majelis. Aku masuk surga lantaran berkawan dengan budak majelis itu. Lalu bagaimana yang duduk di situ? Sama yang duduk di situ. Nah, ini termasuk renungan kita ya Allah. Duduk di majelis taklim itu ampunan dapat, walaupun dari salam pembukaan sampai salam penutup kandang tidur. Walaupun habis salah. Jadi Pak Firdaus ini kita di majelis itu habisnya, ada roti. Sudah niatnya nak minta roti ke majelis itu, ditunggu sampai dia pas dia yang balik dapat roti, masih tidak dapat ampunan Allah, masih dapat walaupun niatnya bukan untuk itu, untuk roti masih dapat ampunan tadi. Berlaku tak untuk di hadis ini? Masih berlaku. Ibarat roti terima makan, ada ustaz yang di majelis itu dia juga makan balik, dapat yang kedua tadi makan roti bareng ulang. Betapa beruntung duduk di mana? Majelis. Artinya ya ini balik-balik kita bersyukur ya teman. Bukan untuk kita sombong ya Allah. Kalau Allah bercipta sama kita, Allah ringankan jasa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan daripada kajian kita, itu Ustaz buka ngaji itu biar kita ini asal datang rasa sungkan, campurlah rasa sungkan itu dengan kisah-kisah yang seperti itu. Ya. La ilaha illallah. Nah sekarang kita melanjutkan kajian kitab Safinah. Ya, insyaallah kalau dalam kajian kita akan sesi tanya jawab, baik pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan ataupun di luar konteks pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa nafa'ana bihi wa amin. Ila al-faslun ghairul muhtaram sittah. Nah, pada perjumpaan kemarin kita sudah membahas sebab-sebab tayamum ada di tiga. Pertama faktorul mu'tati baju, yang kedua mawab ada baju tapi kita tak baca terlalu. Yang ketiga ihtiyaj, kita ini ngalah dengan hewan yang muhtaram, punya banyak pas-pasan daripada hewan muhtaram tadi bakal mati, sudah banyak tadi kita juga dia dan kita tayamum. Itu artinya banyak tak ganti lagi kecuali banyak ini pemati lah tuh. Kalau kita juga sebagian ke hewan ini, otomatis banyak tadi kata orang tinggal selengkit.
Tidak cukup untuk setelah kita tayamum dan ngalah biarlah minum hewan yang hidup dan kita tayamum beda apapun. Sekarang yang dibahas malam ini Pak, membahas apa sih jenis hewan yang dibolehkan kita tahan ngalah untuk tayamum, sedangkan bagian yang harus kita pakai untuk video. Nah jenis hewan ini ya yang jelas yang bukan yang bakal kita bahas ini. Ghairu muhtaram, artinya ada hewan muhtaram, ada ghairu muhtaram. Yang muhtaram artinya hewan yang dihormati syariat. Dan yang dibahas di sini yang tidak dihormati syariat. Artinya kalau kita nak wudhu dengan banyak pas-pasan, sedangkan datang 7 jenis ini salah satunya, maka biarlah dia mati dan kita tetap wudhu, biarlah dia mati. Bukan menjadi ustaz, tapi ini berdasarkan Quran dan hadis yang telah disepakati oleh para ulama keluarlah hukumnya. Apa itu yang awal tariqus shalah wa zani muhsan wal murtad wal kafirul harbi wal kalbul akur wal khinzir. Ada 6. Tariqus shalah, zani muhsan, murtad, wal kafirul harbi, kalbun akur, wal khinzir. 6 ya. 6 poin ini siapa? Maaf, pertama tarikus sholat, wong yang meninggalkan sholat. Baik enggak? Maaf ya, kasar ini bukan kasar, yang menunjukkan betapa lima yang meninggalkan sholat. Itu perhatikan Pak ya. Di sini kan disebut hayawan ghairu muhtaram, disebut hewan yang tidak dihormati. Tapi kok masuk ada manusia di sini? Ada manusia. Siapa yang meninggalkan sholat? Oh, apa kasar ini kita. Kamu tanya dengan kiai yang paling panjang janggutnya, yang paling putih janggutnya, tak bakal tinggal bangsa ini Pak. 4 madhab sepakat. Jangan kayak kamu, oh 45 tuh, kasaunya. Kamu carilah kiai yang paling pakar. Pembahasan tak akan menjawab dan juga paham. Tapi besok, kamu tak perlu banyak pas-pasan musim ini. Datang kita taruhnya jadi tidak salah. Harus tolongnya, kalau tidak diminum banyak mati ya. Uji saya, biar kau mati, aku terburuk. Padahal kemarin sempat kita masuk kucing, jadi aku kata syariat itu muhtaram yang dihormati syariat. Ngalah kita biar kita yang menunjukkan kucing ini. Bayangkan, wong nggak sholat itu di bawah derajat kucing. Subhanallah. Kita jangan anggap macam ini kalau hati kita yang mandang baik. Tapi kalau akan mungkin kita tidak manusiawi. Cuman kalau hati mandang, alam ini enggak main. Alam ini. Ya. Maaf Pak, jangankan perintah Allah. Perintah Allah, maaf kalau tidak kita gawekan selain dengan perintah itu di koridor syariat, bukan perintah haram, perintah Allah. Dan kita gawe pasti ada kekalian dengan kalian namanya. Kan mungkin sahabat baca sering saya baca kan hadis kata Nabi, "Idza kunta fi shalah fada'aka abuka fajruhu fada'aka abuka fajruha." Kalau kau sedang sholat sunnah, mau kau panggil, batalkan sholat temui makam. Batalkan sholat temui yang baru. Ngapa? Sholat itu sunnah. Sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib ya. Selagi itu sholat sunnah kok witir, tarawih, duha, tahajud, istighfar, sholat hajat, sholat sunnah kan. Selagi itu statusnya sholat sunnah, maka mati. Apa kau mati? Batalkan sholat temui wong tua. Wong tua ya. Tapi kalau sholat wajib terus kaget tunjuk tahu mah, semuanya jalan yang suara rumah. Jadi tahu tidak apa-apa, tapi kalau sholat sunnah kan tahu. Maka di sini timbul faedah amal akhirat yang sifatnya sunnah hukumnya itu bisa digugurkan dengan amal dunia, tapi hukumnya wajib. Sholat amal akhirat, ngadep Allah, tapi sunnah, sholat sunnah tadi. Suwan waktu gawe dunia, nyawa bagus, gawe dunia. Tapi karena yang merentahkan nyawa kita, hukumnya wajib. Yang sunnah lagi berjalan ditimbal dengan yang wajib, yang sunnah batal. Bayangkan Pak, lagi ada Allah seakan-akan Allah ngalah sudah. Ya Allah, kami mengkau dulu. Wahai hambaku, kami mengkau dulu.
sholat sunnah, makanya yang hakim maknya manggil tak tahu dia. Banyak itu lagi final, lagi penalti, baru gol, main lu bangun, kaget, main yang nggak tahu apa, sholat sama bola, sholat sama hampir, batal kan tidak, haram hampir pun kalau kita tidak tahu. Apalagi dia juga balik, saya lempar, kau ni, mentang-mentang dia paling tu, berosok, berosok. Maka di hadis yang lain kata Nabi, man asbaha mardiyan li wa musqitatan li walidayhi wa ana asqatu ilayhi wa man asbaha musqitan li wa mardiyan li walidayhi wa ana ardu alayhi. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang berpagi hari membuat aku ridho ya Allah, aku ini ridho dengan bulan, tapi pagi-pagi mengecewa kaum, menyesek kenyang kaum, menyesek nyakit hati kaum, maka aku pun akan murka dengan bulan. Walaupun sebenarnya aku ini ridho dengan bulan. Kata Allah, aku ini ridho dengan bulan sebenarnya, cuman pagi-pagi kaum seret sama dia. Sebaliknya barang siapa yang sebenarnya pagi-pagi bikin aku dimurka, tapi orang tuanya itu sama dia saat itu, maka aku melok ridho. Misalnya contoh, ada budak ni malam-malam mau nonton bola baru, jadi kan jangan buang-buang waktu sebenarnya, atau main game online, buang-buang waktu. Atau pagi-pagi maknya dulu beli gas lagi satu, tangan berjalan 14 puluh jalan. Hebatnya udah ini walaupun dia semalam nonton bola, habis sholat subuh, pas palulah tak boleh, maknanya yang beli gas, dia belinya dengan senang hati, senang lama. Masya Allah, tak boleh cepatnya jiwa itu malah. Aku ni sebenarnya murka dengan bola ni, aku malam dia habis dia untuk bola, chattingan, tapi pagi-paginya dengan hati maknya, aku pun milok senang dengan bola ni. Sebalik, kata Rasulullah, kata Allah, budak ini sebenarnya boleh kau malam-malam tahajud, macam pun pada tidur, berzikir, istighfar, sholawat. Malam tu pergi majlis, pagi periksa yang lagi malam. Oh, Masya Allah. Kalau tak tidur semalaman, habis sholat pelanggar atau mau sholat, atau habis dari masjid, barulah nak tidur. Ini maknanya kau. Nah, kalau nak beli bekas, gas habis aku nyari dalam kaki ke 14%. Butuh rumah. Aku ni tak hancur, aku pun orang butuh je. Aku tak hancur, aku ni kecil hati lah maknanya dia. Ya, ini sudah tidak tahu gimana. Sudah, cuma sengkal hati mak. Jalan kaki lah maknanya ke 14. Tuan kapal tu. Ya, belum kapal sana. Jalan kaki dia mak, tapi sengkal. Aku ni idol dengan budaknya kok malu-malu macam Quran, tahajud, zikir, istighfar. Hati-hati untungnya sengkal saya itu. Pagi tu, aku dah idol dengan budak. Nah, ini artinya biar kita ni tahu hukum. Ya, Allah firman, walidain rasulullah bisuslik, walidain. Kalau sekedar lupa nak ada orang tua, ini kan hadis sering saya sampaikan. Mantar kadu ahli walidain, Pak Innahu yang berarti ahli rizq. Kalau kalian Nabi SAW, barang siapa yang lupa nak ada saya semalam, lupa nak ada orang tuanya, lupa dia saya itu. Selama 24 jam itu tak boleh lisannya keluar berarti dulu wali-walidayya warhamhuma. Amar bayar saya lupa dia orang tuanya, maka hari itu rezeki dia putuskan kata Allah. Baru lupa mak. Definisinya rumusnya enggak? Lupa nak ada orang tua sama dengan rezeki saya. Rumusnya saya cerita. Maka di sini balik ke pembahasan tadi. Kalau orang tua ini macam itu perintahnya itu harus ditolak hadis. Tadi memang dalam koridor syariat cerita. Orang tua ini macam ini perintahnya. Apalagi perintah Allah. Paham tak? Apalagi perintah Allah. Kalau perintah orang tua itu harus seperti ini kita perhatikan. Lalu bagaimana dengan perintah Allah? Orang tak taat dengan orang tuanya, Allah hina tak dirinya. Apalagi tak taat dengan Allah. Ya, artinya itu kita tuh main logika. Jadi kalau sampai kita berhadapan dengan orang tua, seperti itu nasib, seperti itu gambarannya.
Ya mungkin kita ni nggak paham cerita rakyat Maling Bunda Merah. Ya katakanlah itu fiktif, tapi benar saya sepakat dengan Quran dan hadis. Kalau saya cerita Maling Bunda itu fakta, memang macam itu hukumnya. Ya, memang macam itu. Ya, cuma durhaka itu case durhaka secara luas, tapi durhaka secara tak langsung ini banyak. Artinya makin dekat akhir zaman ini bentuk-bentuk durhaka ini banyak. Macam anak main HP panggil Quran itu kan singkatan durhaka zaman modern. Kalau zaman Maling Bunda memang mau semaknya nggak ngaku emaknya. Itu zaman dulu, cuma zaman sekarang main itu banyak. Anak duit, anak tak sering sekolah itu durhaka dengan kau. Kasarnya mah, nah kalau kau sekolah tak benar berarti kau nyiksa apa kau? Apa kau yang duit untuk siapa? Untuk kau sekolah. Kalau kau sekolah tak benar-benar, berarti kau cuma nyuruh dengan apa kau? Ya, apalagi duit itu kau pakai cewek. Mak kau ni lu minta cari lelaki dengan kau. Mak kau ni lu minta cari tu bini, lu minta cari tu menantu dengan kau. Tinggal dulu. Tak fokus kalau kau, ilmu dah dapat betina tu belum tentu jadi bini kau. Ilmu dah dapat budak tu belum tentu jadi laki kau. Maka termasuk durhaka itu apa? Kalau ibu kita waktu kami belajar dulu. Kalau untuk kamu sudah nak ngomong, lepaskan dulu hati. Lepaskan dulu. Berapa banyak? Lalu ngomong itu untuk dia ngomong, dia gaya juga hati. Oh ya ngomong. Sudah loh, sudah loh. Jangan kenunggu Pak. Kawan kan kita ajak ngobrol. Kawan kau siapa tidak mengakui? Campar rasanya. Bercanda dihargai. Pasti ya, apalagi model kawan tu ngomong sini, kita ingatkan sini, bukan ingatkan ke dia. Oh, dia macam itu. Dipecah macam penting apa itu dari gaya dia langsung kita. Durhaka. Ya. Ya. Bahkan kata seorang ulama mengatakan, lupa ustaz nama ulamanya, seandainya orang tua kau ngomong dengan kau dengan nada pelan, kamu takut lagi kau marah, fatin laka, kau termasuk durhaka. Ya, dulu di guru-guru kita dulu sadar Makmar waktu kita di Eropa dulu di pondok katanya dulu ya, itu anak yang sabar dengan mumpu Pak. Makanya kita balik mumpu harus dipaksa sabar dengan anak. Tolak bukan betul lagi, buat betul. Ngaku malah dicuci otak dengan pergaulan, dengan teknologi sinetron. Ngaku lah sinetron itu dalam anak-anak itu hantar lagi Indonesia. Dia budak tak kelakar. Jadi tolak kali lagi zaman, Masya Allah. Balik-balik ke pembahasan kita tadi. Kalau orang tua ini menjadi kunci syurga, perintah-perintahnya menjamin syurga untuk kita kalau kita taati, apalagi perintah Allah. Ya, jadi suatu anugerah yang hebat yang Allah berikan kepada kita kalau untuk kita masih ada. Ya, selagi untuk kita masih ada sama kita, salah satunya kalau dulu masih ada, kamu ingat, maaf demi Allah, kalau bapak-bapak sini jiwati mengapa lagi siapa saya. Tak usah susah-susah. Kalau waktu kita serumah dengan kita, cepat-cepat kamu cium tangannya, cium keningnya, mak doakan. Demi Allah, saksikan, rasakan perubahannya dari hari itu ke depan. Doa orang tua itu kalau dia sekali dengan angkat untuk kita, bila cukup menyenangkan hati kita dulu angkat kita. Sekali angkat, apalagi tak lagi. Sumpah, jualan ketemu jualan pecah, gagal jualan di sepi. Kalau kau dengan kau tahu, gampang sama baca itu mudah coba, sengaja itu selesai. Temui. Maka kalau kau kita tak semua dengan kita, seminggu lebih tak kita temui air gitu. Aku lagi tahun-tahun. Ya lain cerita kan misalnya jauh, kita Palembang, kita Kalimantan, duitnya kecil barangkali, cuma minimal telepon. Ya kan, telepon, jangan hilang kabar. Ya, empat, kau salah kita datang. Kita tolong untuk kita selangkah itu dapat istana syukur. Katakanlah kita di hijau ini,
Rumah apa tadi? Musim 4 sana bisa pakai lagi. Setiap langkah saya kok istana Allah di surga. Setiap langkah saya kok istana. Kita nengok gaya wong kita itu pasti kata Nabi dapat 3 pahala haji. Pasti itu. Jadi yang belum haji lawan itu kayak wong kita. Cuman jangan jual yang terus. Repot jangan masak dulu. Oke. Masih tahunnya suara lagi sih. Takdir tadi ya. Dia seminggu suara macam. Ya. Jadi nak dapat haji 3 kali. Pajak sehari, pajak 100 lebih kita dapat pahala haji Pak. Kata Nabi, berapa kali kita nggak mandang yang untuk itu, seberapa kali lah kita dapat 3 kali haji pahala. Ya. Semudah itu kita dapat pahala yang besar dengan modal mengaku untuk ngawasi gaya dan berjalan kaki gimana. Jadi sakingnya tadi. Cuman kan kita ini berada kapan mau mati kalau tak apa nanti lagi saling tahu kau ya mau kau bagaimana. Aslinya aku mau semua suin kita ngaku aku nak dapat kemuliaan ini tak saling tahu kau bagaimana. Kata tulis kenapa besar kamu tahu bagaimana buyang. Buyan justru di situ apalagi model maaf lah masuk bab nyusu daya setelah kencing situlah Allah karim maaf kalau beli beradik itu kan upama aku nuntut 10 juta aku nuntut aku 100 juta biar aku masa aku lulus nah itu sebenarnya makanya ini tidak tujuannya mak pacaknya lebih ada mainnya di tujuan ada pajak yang bisi koma saling utang ujungnya pasti jompo ya Allah maka nak sungguh orang macam itu nak sungguh sudah ada katik mampu ya katik sudah bayang-bayangan juga ya bayang-bayangan juga balik ke pembahasan kita. Jadi kalau itu harus kita taati, lalu bagaimana dengan perintah Allah yang nak akan berkata Allah Pak, sholat ini kalau tak kita kali sholat wajib maksudnya itu ya Allah SWT kita Pak usi kemana sila ida komitar Pak Ustaz yang kita ini dengan rasa cinta dengan asli kata Nabi di dalam kitab Risalatul Ma'awanah ada Imam Ahmad mengutip suatu hadis kata Rasulullah lau'anna seandainya perhatikan baik. Seandainya kata Nabi manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai yang bakal menikah kiamat, kakek yang galak sholat kata Allah. Dari malaikat, jin, manusia tak kata galak sujud, maksiat lo, pecah dajjal lo, pecah iblis lo, tak galak sujud sama Allah. Aku dah rugi yo. Sebaliknya dari zaman Nabi Adam sampai yang bakal menikah kiamat, sholat lo, pecah Nabi Muhammad lo, taat lo, pecah Nabi. Dari jin manusia bahkan iblis pun sudah tobat maksudnya. Aku tak bakal untung. Kasarnya dari manusia, kamu tak sholat, aku tak rugi. Kamu sholat demi Allah, aku tak untung. Ya, aku tak untung dia. Sholat kamu, aku tak untung. Maksiat kamu, tak ada sholat, aku tak rugi. Wala ya khawfu kabaha. Aku tak bakal pernah takut, tak bakal berpikir 2 kali dari ngakau mana kamu jeblos dan Allah tak peduli. Sholat kamu bayu, tak galak kamu sudah. Sholat aku dah untung, sujud sama aku dah sujud sama aku dah untung, maksiat kamu aku tak bakal rugi. Dari bikin aku, mana dia tak masuk silahkan. Tapi subhanallah Pak, Allah itu sayang. Allah itu kan arhamar ini sayang Allah itu tinggi. Ya. Allah paksa kita sholatnya. Ya. Lagi saya sholat ini dalam keadaan campur selagi memang otaknya masih nyambung, bukan koma atau bukan lupa, maka sholat tetap wajib. Kecuali kalau betina lagi head, stop. Kalau ada timpalangan, Ustaz ada uang sholat, karena itu total, tak baca enggak cuma mata, sholat tetap, walaupun dengan gerakan mata, tak lupa sholat. Bahkan di dalam kitab Bulughul Maram itu ada namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang sampai tingkatan yang paling parah sholat itu dalam keadaan bergejolak musuh di depan tapi hatinya sholat
Tak pacak lepas sholat itu batal. Masih wajib, tak lepas sholat. Artinya tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk rolling, tak pacak istilah itu, tak pacak tegak pakai mantau. Tak pacak mantau hati main. Nah kalau dia tak pacak main, dah mandi lah, sholat lah, dah waktu dikasih. Artinya tak pacak lepas sholat itu. Nah kenapa Allah itu maksud di sholat seakan-akan Allah itu maksud di masuk surga? Kan tadi lah jelas gitu. Karena tak semayang, tak rugi. Karena sholat aku Allah itu. Cuman aku ini tahu kenapa sholat ini wajibkan. Ya karena aku paksa masuk surga. Aku tahu aku yang tak dengan oleh Allah. Kamu ada bakal sanggup, terdengar kalau tidak bakal sanggup. Ngapa? Muhammad Ali kalau mau tinju Muhammad Ali itu kalau dia lagi sungkan sholat Islam Muhammad Ali dia kalau lagi sungkan sholat dia mau korek Muhammad Ali jangan ngokok dia atlet dia kalau lagi sungkan sholat itu korek ditunjuknya di tangan kalau sudah mulai berdenyik panas matinya digosok nah, dia langsung marah sama diri dia Ali, Muhammad Ali nunjuk diri dia deh kalau mulai sungkan sholat sesungguhnya dengan Allah lebih panas daripada api ya. Kalau ada tukang gorengan boleh pakai rumah kita dia lagi ngomong kan ngapa numpangnya lu ke tunjuk nih banyak yang ngomong coba bukan jauh kalau nak tes pasukan tunjuk itu kan gorengan tadi minyak gorengan tadi yang lagi masuk gimana nih deh sama kalau tahan silakan tak sholat kalau tak tahan jangan nyoba-nyoba kita sholat api tunjuk nih pak sejaganya Nabi Adam waktu diturunkan dari surga tak masak gak ada api maka mintalah kepada Allah diturunkan api sebesar biji wijen tahu tak biji wijen dalam biji wijen kan ada biji wijen. Nah, api yang Allah turunkan, Allah izinkan untuk api di dunia. Nabi Adam minta untuk masak, tapi api dulu, waktu Nabi Adam turun. Turunlah api dari ngeko di medikit, diturunkan ke bumi di gawang malaikat sebesar biji wijen. Saking panasnya api bumi nak meledak, akhirnya didendam di laut selama 1000 tahun, meledak laut itu. Tak mati api, sudah kata Allah angkat tangkap pucuk gunung tadi itu yang set ke bumi. Nah kalau sampai ke itu meledak, suhu bumi naik terus. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, jawabkan aku lagi. Bahaya. Sebesar biji-biji api. Dibalik ke aku tinggal asap. Nah, asap inilah yang jadi api di dalam dunia ini. Nah, ya, mak ini. Jadi pak di ngaku itu dunia ini bawa asapnya tadi. Kalau minyak goreng kita meliti, kita tidak biar rokok kan? Menjual kita. Dia cacam gitu. Ya. Ini aku tuh semuanya pada masuk situ. Puluhan tak soal tidak bahan baku ngaku itu batu dan jasad manusia yang dibakar. Gitu. Allah tak peduli. Kau nak masuk di ngaku mana? Cuma aku tahu ngaku tidak bakal tahan kau. Wajib sholat biar kau tu masuk surga. Masih negara yang sungguh tidak. Ya. Ya Allah, aku ni iseng-iseng kan kalau anak surga. Mendagang surga. Ya, makanya saya sangat mengimbau untuk tak sholat. Jangan ngajak saya ngomong terlalu keras. Ini hukum. Jadi kita termikirlah. Allah tidak bakal rugi lah dengan tak sholat kita. Jangan ngancam Allah. Kamu tu ngancam diri dia. Dan Allah tidak bakal pernah butuh sama kita. Tapi kita pasti butuh sama Allah. Ajarlah dengan anak kita. Walaupun anak kita belum wajib sholat. Wajib sholat anak itu pas balik 9 tahun. Kalau bilang maaf, kalau dewasa. Kalau dibikin lahir, habis hack pertama itu mayang lah itu. Dulu kata kalau semayang mak sama apa tidak perlu ikut. Mana kalau lahir datanglah nama balik berarti pas sampai 4 mak. Tak ada sholat usir gitu. Usir saking yang sholat itu. Ya. Cuman biar dia tak berat, latihlah dari usia 7 tahun. Dari memang belum wajib dari 5 tahun atau dia lagi aja jelas semayang dia pas masa balik dia lagi biasa bukan pas balik itu baru serta sholat pertama kali
Aja juga ada kecil. Bacaannya, cakap semacamnya, makin tahu deh. Kalau nanti 3, Isya, 4, baca itu apa lah? Sebenarnya aksi wabihan dia hafal deh. Lalu mak dia pas dalam balik lah biasa. Dan memanglah di prakteknya itu saya usia belum balik. Memang dia belum wajib, tapi lah terbiasa. Ajarlah amalah besar pada engkau. Jangan geragakan. Udah macam itu. Ya. Nah, artinya sholat ini Pak sampai di hukum tayamum pun dihinakan oleh Allah. Nah tayamum kita nak wudhu balik pas-pasan. Ada orang tergele-gele kita tahu jadi tak sholat. Lalu dia lagi mati kita wudhu. Kalau kucing datang, dia kucing kita tayamum ngalah kita. Saking kita ni Pak. Ya. Artinya kalau bahasa ini kalau tak sholat itu ada ini nasib manusia. Ya, astagfirullah. Kalau Allah sayang sama kita, Pak, ringan jasa sholat, ringan, ya ringan. Nah, tinggal 2 menit lagi. Sudah baru sekoin, ada 6, baru siko, bukan dia mau Ustaz. Kalau ada ditanyakan silakan atau misalnya ada kaget yang Ustaz lanjutin. Ada Bu? Apa ya? Ya. Boleh? Hah? Tidak apa-apa. Itu kan sholat, nanti setiap kali sudah sholat itu selesai sholat sudah salam. Tapi dia nyambut kan ini karena sujud syukur. Aku setiap sudah sholat kerja tuh sujud syukur. Boleh tidak dari karena kan Rasul dulu kan tidak menganjurkan bentuk untuk setiap saat sujud syukur itu kan. Ya aku kan kalau sujud syukur kan kalau dia tetap diam tadi anak misalnya kan hal-hal yang baru maksudnya kan amal setiap hari sujud syukur takut ini diakan. Nah jangan tadi satu itu mencerahnya. Kalau memang sujudnya itu dengan temanya sujud syukur sebenarnya tak apa-apa. Artinya mensyukur itu tak harus dia mendapatkan sesuatu yang booming, yang sesuatu mengagetkan dia sehingga dia harus bersyukur. Tapi bisa jadi bersyukur di sini Allah menunjuk aku hidup, Allah menunjuk aku sehat. Sehat itu termasuk bentuk nikmat yang sangat besar. Ustaz nanya yang bikin makanan tolong apa? Gajo, dulu pernah cerita Gajo cinta sama ulama. Menteri-menteri yang cemburu, ayo Gajo ni duitnya nama ulama, acak mulanya kamu tak dimulakan. Akhirnya Gajo ni mengundang makan menteri-menteri yang diajak, ulama yang diajak. Dia tanya sikok-sikok menteri ni. Raja ni tahu penyakit kita ni. Kalau Raja ni tanya tu tahu menteri cemburu sama ulama, ditanya menteri makan lemak gara-gara apa? Bahannya Gajo lemak. Kok lagi tanya? Raja ni kokinya hebat, ni macam-macam. Nah, itu pendapat kamu, tanya ulama. Wahai ulama, wahai guru, wahai syekh, apa yang bikin makan lemak? Pendek kan Ustaz katanya, ya Raja, tak lain yang tidak bukan yang bikin makan lemak badan sehat. Ini benar ni aku. Mak, ini mugol datanglah makan yang paling lemak dari seluruh dunia. Amalan demam, aida loh. Malah sakit gigi, KFC, apa yang mana mak? Warna bubble, artinya itu apa? Nah artinya dia itu bisa jadi mensyukuri nikmat sehat, atau bisa jadi habis sholat berjamaah dia mensyukuri, dia sujud, habis itu dia sujud. Alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan untuk sholat berjamaah. Sebab apa? Sholat dewean satu jamaah 72 derajat. Habis itu jadi dia mensyukuri nikmat itu. Jadi nikmat itu luas, ya. Termasuk nikmat duduk di majelis, ya. Nah, artinya termasuk duduk di majelis. Artinya ada kaidah mengatakan kalau seandainya tidak dicontohkan Nabi, ya, tidak harus itu dikatakan bid'ah. Jadi kalau ini nanti bahas sebenarnya luas, ya, tadi ada dalam satu kesempatan. Banyak sebenarnya perkara yang dicontohkan Nabi, tapi itu boleh-boleh deh. Artinya dalil itu harus dicontohkan Nabi.
Tapi bisa jadi ada dalil hadis secara umum. Contoh sikok misalnya nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali. Tak pernah ada contoh dari Nabi. Tapi kita perbuat. Artinya kan kantong lagi, tapi tidak asal yang terima Syafi'i. Dalil Nabi yang tahu tak kata. Tapi dalil dari hadis umum atau apa hadisnya kata Nabi man qara'a Yasin lailan asbaha maghfuran lah. Apa makna Nabi? Barang siapa yang baca Yasin pada suatu malam, maka belum datang pagi dia kata orang baca Yasin Aisyah. Belum datang pagi dosanya habis sebenarnya. Jadi hadis umum. Ya. Nah, Nabi di sini hadis tidak menyebutkan harus malam nisfu Sya'ban ya. Harus malam Kamis. Nabi tidak menyebutkan malam-malam tertentu, tapi Nabi menyebutkan suatu malam. Artinya malam apa bebas. Nah, maca Yasin ini mustajab doa. Maca Yasin ini ngampunkan dosa. Nah, malam nisfu Sya'ban itu berkah. Keberkahan malam nisfu Sya'ban ini kita gabungkan dengan keberkahan surat Yasin ini. Boleh tak? Boleh. Ya, artinya Nabi tidak menyebutkan malam tertentu. Artinya di saat kita lakukan itu berdasarkan masih ada hadis yang lain. Ya, walaupun memang Nabi tidak mencontohkan. Ya, macam doa sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah, wudu itu memang tak pakai contoh dari Nabi. Tapi bilang Nabi kata Nabi, amalan kau itu bikin suatu sandal kau ada di surga kata Nabi. Padahal Nabi tidak pernah nyuruh. Artinya walaupun Nabi tidak kawinkan, sahabat kawinkan, ya, tapi ada hadis yang masih bisa dibalikkan. Walaupun tidak ada contoh, maka itu boleh. Ya, artinya ini kalau membahas masalah ini ada babnya luas, tapi karena kita sudah tahu kita bisa berpanjang. Ya, artinya boleh ya, boleh. Tapi niatnya sujud syukur. Sebab Ustaz paling lagi habis sholat sujud. Nanya oleh kita iseng, bukan fudu, tapi peduli, bukan peduli kita. Kalau fudu itu judian, tapi kalau peduli itu kita tuh nanya, kan macet aku sujud, lemak kayak sujud, lemak kan? Kukira pas nak dijawab itu, aku tuh sujud syukur saja. Ada memang ibadah sujud syukur, tapi aku tuh lemak kayak sujud. Aku sujud sama siapa? Puji itu ini. Sujud syukur itu kan ada tata cara. Ada kiblat, aurat harus tutup, ya. Cuman dia sujud modalnya kalau mak biasa sujud, itu tak boleh. Ya sujud syukur kan ada niat beda, ya beda. Cuman kalau modal kalau mak biasa sujud, itu bisa jadi hukumnya haram ya kok. Sujudnya bukan karena Allah. Kalau memang niatnya sujud syukur, ada cara bukan sekadar tidak tahu apa yang sujud. Tanya dulu, sujud itu sujud apa? Ya, pemain bola habis gol, sujud di lapangan. Ya mungkin kita tuh menang, Islam itu. Cuma banyak saya rasa sujud tidak dipakai. Ini kalau terbuka, kiblat tidak, wudu tidak. Ya, sujud itu ada syarat. Ya, wudu ada kiblat, aurat tutup, itu syarat. Kalau tak pakai itu, jika pemain bola itu tidak sah, sisip-sisip berdosa ya. Ya. Atau lah mungkin di sujud syukur, cuma yang bola itu terbuka gitu. Memang Islam, cuma yang tadi itu menyalahi. Ya Allah akan misal apakah yang disebut wa ta'ala min rasul adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Silakan. Silakan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma inna billahi min syarri ma yadurru wa la yasiru wa la yaj'alna min khalaq amrina wa asma hasbuna wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta syai'an akhbarna bihi wa sallallahu wa ahadana bi kulli as'alika wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh wa atina fil hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sedikit nambahin Bu, kalau harus dicontohkan nanti isi musola banyak. Ya, karpet, sejadah, hal mobil, motor,
Nah, itu calon kalau nggak nurut kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.